Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, di era modernisasi seperti saat ini, ketika pesatnya perkembangan berbagai jenis teknologi menjadi tak terbendung, tuntutan utama yang paling mendasar bagi para pengembang teknologi adalah menciptakan konsep teknologi yang dapat beroperasi dengan sumber energi bersih atau ramah lingkungan. Karena faktanya saat ini, mayoritas pemerintah di berbagai negara di dunia terus mengupayakan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara signifikan. Bahkan saat ini, perusahaan-perusahaan industri otomotif raksasa di Eropa, Amerika Utara, dan Asia tengah berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi transportasi dengan sistem baterai yang lebih efektif, efisien, aman, dan tentunya dapat memiliki usia dan daya tahan ekstra. Bahkan di negara kita Indonesia sendiri, penggunaan mode transportasi berbasis energi listrik kian menjamur. Seperti yang kita tahu, saat ini sistem teknologi baterai yang paling umum digunakan adalah konsep baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang dengan mudah. Benarnya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah sering mengulas konsep berbagai jenis teknologi baterai, termasuk cara kerjanya. Tapi, untuk memudahkan teman-teman mencerna materi ini, Profesor Kardus akan kembali menjelaskan secara singkat cara kerja baterai lithium-ion. Asal Anda tahu, konsep baterai lithium-ion sendiri umumnya terdiri dari beberapa bagian utama, yakni elektroda positif atau katoda, yang umumnya terbuat dari bahan grafit, silikon, atau bisa juga grafen. Sedang elektroda negatif atau anoda, umumnya terbuat dari bahan lithium oksida. Sedangkan separator pemisah umumnya terbuat dari bahan polimer, dan elektrolit cair untuk mengantar ion dari anoda ke katoda, umumnya menggunakan lithium heksafluorofosfat. Umumnya, baterai lithium-ion akan beroperasi dengan cara melepaskan ion-ion lithium di bagian anoda saat baterai diisi ulang dengan arus listrik. Pada bagian anoda atau bagian kobalt lithium oksida akan terjadi oksidasi hingga sel-sel di elektroda lithium akan melepaskan ion positif, juga ion negatif atau elektron. Nantinya, ion positif yang terlepas umumnya akan dialirkan ke bagian katoda melalui elektrolit di bagian bawah. Sedangkan elektron yang terlepas akan mengalir melalui sirkuit di bagian luar, yang nantinya ion positif akan ditangkap dan disimpan pada atom grafit dalam bagian katoda. Fase ini merupakan fase isi ulang baterai, dan ketika daya digunakan, cara kerjanya akan sebaliknya, yakni ion-ion dan elektron akan dilepas melalui proses reduksi dan akan kembali ke anoda melalui jalur masing-masing. Cara kerjanya cukup sederhana. Namun, diketahui kelemahan pada baterai lithium-ion yang umum kita gunakan saat ini adalah masa pakai dan ketahanannya yang belum maksimal. Hal ini umumnya karena elektroda tempat ion mengalir umumnya terbuat dari bahan padat seperti grafit, grafen, atau oksida logam. Karena diketahui kerentanan dalam sistem baterai ada pada fase siklus pengisian dan pengosongan daya. Tiap siklus pengisian dan pemakaian dapat membuat daya tahan material akan mencapai titik jenuh pada siklus beberapa ratus atau ribu isi ulang. Secara rutin, hal tersebut dapat merubah elektroda akan mengembang, membengkak, atau menyusut, kehilangan kapasitas, dan akan rusak bahkan meledak. Namun, diketahui baru-baru ini, Eric Detsy, seorang profesor teknik ilmu material dari Universitas Pennsylvania, berhasil membuat terobosan revolusioner dengan menciptakan material elektroda jenis baru yang dapat berubah dalam fase padat ke dalam keadaan cair. Konsep elektroda ini disebut sebagai elektroda penyembuh. Seperti yang kita tahu, umumnya elektroda padat memiliki siklus pemakaian maksimal hanya 1100 siklus isi ulang, sebelum kemudian materialnya akan terdegradasi atau mengalami keadaan pada titik jenuhnya. Namun, dalam konsep ini elektroda padat nantinya saat akan mengembang atau rusak pada fase degradasi atau titik jenuh, maka elektroda tersebut akan dapat mencair secara otomatis, di mana
dalam keadaan cair, elektroda tersebut akan menyembuhkan dirinya sendiri, yang artinya masa pakai siklus isi ulang bisa diperpanjang 2 kali lipat. Jika dalam keadaan elektroda padat, masa pakai siklus hanya 1000 pemakaian. Namun, ketika hampir mendekati 1000 masa pakai atau siklus pemakaian, nantinya elektroda tersebut akan mencair, yang membuat elektroda tersebut akan menormalisir keadaannya dan dapat digunakan untuk 1000 pemakaian selanjutnya. Sistem elektroda yang dapat mencair ini menggunakan elektroda dengan paduan magnesium kalium, tepatnya di magnesium pentagalit atau Mg2Ga5 yang memiliki titik leleh sangat rendah. Pada fase-fase akhir siklus, keadaan padat paduan di magnesium pentagalit akan otomatis menjadi liquid untuk memperpanjang siklus pemakaian. Saat ini, konsep ini masih dalam tahap uji eksperimental dan belum dikomersialkan secara umum. Tapi tentunya, konsep ini sangat revolusioner untuk menjadi kandidat baterai efisien masa depan. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang sistem baterai yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Pennsylvania mengabarkan.